Anugerah-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, buka hati kami, Amin. supaya kami dapat menerima firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan, supaya kami dapat dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Amin. Buka pikiran kami Tuhan, supaya Tuhan kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima firman sama-sama katakan Amin. Haleluya. Selamat pagi. Pak Lodi, selamat pagi ya. Pak Lodi, saya punya kebebasan penuh ya di sini ya. Sepakat ya? Bebas ya. Karena firman tidak boleh dibatasi loh ya. Ketika kita berdiri di mimbar, ada salib ya. Mimbar ini sangat kudus. Karena kekudusannya tidak boleh ada ego saya yang tampil. Tidak boleh ada keinginan saya yang berkata. Semua perkataan harus lahir dari Roh Kudus, ya. Dan tidak ada seseorang bisa menahan Roh Kudus kalau dia berbicara, ya kan ya. Yuk, kita sepakat ya. Amin. Karena ada salib, saya juga takut kalau saya ngomong sendiri. Yuk, kita belajar hari ini tentang, saya melihat ini apa ini? Tabut perjan. Setuju ya, Pak Noldi ya? Kita belajar sungguh-sungguh hari ini ya. Apakah tabut perjanjian ini hari ini bisa ada di gereja? Ayo, kita berpikir hari ini. Apakah hari ini tabut perjanjian boleh ada di gereja? Coba, kita butuh tanya-tanya jawab juga ya. Gak apa-apa. Tabut perjanjian hari ini tidak boleh ada di gereja. Ayatnya ada? Ada, yuk. Ya, bentar ya. Yeremia 3 ayat 15. Ya. Yeremia 3 ayat 15 saya bacakan ya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Berarti hatinya Tuhan ya. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ya, nah ini lihat sekarang ya. Apa bedanya zaman dulu yang mereka mengembalakan tanpa pengertian? Kenapa? Makanya diberikan hukum supaya mereka mengerti. Hukum Taurat baik gak? Sangat baik. Tapi karena hukum itu, kita mengenal bahwa betapa kotornya kita. Hukum itu membuat kita mengerti bahwa kalau aku gak melakukan, aku berdosa. Lihat sekarang ya. Ayat 16-nya. Apabila pada masa itu, jadi masa yang akan datang, ya, masa setelah Musa, kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini seberang sungai Yordan, ya. Terus lihat ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian. Ya. Kenapa? Lihat ya. Itu tidak akan lagi timbul dalam hati dan tidak akan lagi diingat orang, dan orang tidak lagi akan mencarinya atau membuat kembali. Nah, lihat sekarang ini. Coba lihat ayat ini. Ya. Tabut perjanjian tidak pernah lagi dibicarakan. Tidak pernah lagi timbul dalam hati dan tidak akan lagi diingat oleh orang, dan orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada ayat 17-nya, pada waktu itulah Yerusalem akan disebut takhta Tuhan. Kenapa sebabnya? Karena sudah bukan tabut lagi. Kalau kita masih menganggap tabut ini, Yerusalem bukan tahta Tuhan. Ya, lihat nih sekarang ya. Dan segala bangsa akan berkumpul di sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Sekarang tabut ini akan berubah wujud. Dalam tabut ada isinya apa, Pak Noldi? Mana. Mana adalah lambang dari roti kehidupan, yaitu Kristus. Dan lagi berisi tongkat Harun. Artinya lambang bahwa Yesus yang memberi perintah. Dan 10 loh batu, artinya adalah perjanjian manusia dengan Tuhan, dan yang bisa melakukan adalah
Kristus. Jadi 3 benda yang ada di dalam bait, dalam tabut perjanjian adalah wujud dari Kristus. Dan sekarang tabut itu ada di dalam hati kita. Kalau tabut ini di luar, maka Allah ada di luar. Allah di luar tidak ada gunanya. Allah harus ada di dalam. Karena Allah di dalamlah yang bisa merubah sifat-sifat kita, yang bisa merubah keinginan kita terarah kepada keinginan Bapa. Kalau Allah ada di luar, saudara nggak akan bisa connect. Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Untuk bertemu dengan roh tidak bisa kita bawa tubuh ini. Kita harus masuk ke dalam roh supaya bisa berjumpa dengan Allah, ya. Paham ya? Tabut ini nggak masalah. Tapi artinya saya ingin saudara itu lebih dalam. Bukan ini yang diingat, karena tabut ini masuk di dalam. Tabut ini tidak boleh ada di luar. Itu ya maksud saya ya. Bukan gambarnya yang salah, tapi tabut ini harus masuk di dalam hati. Jadi kita punya pengertian yang benar hari ini. Ya. Kita tidak boleh kembali kepada masa lampau. Lihat ya. Yesaya 43 ayat 18. Yuk. Yesaya 43 ayat 18. Pak Juli tolong baca. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa ayat ini bicara? Hari ini saudara ada di posisi mana nih? Masa lampau atau masa depan? Masa depan. Ketika saudara baca firman ini di masa depan, apa pikiran saudara? Firman-nya jangan ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal dari zaman purbakala. Karena ada perubahan. Hari ini yang namanya hukum Taurat sudah berhenti. Ya, sudah berhenti. Kenapa dia harus berhenti? Karena sekarang ada Kristus. Ada Yesus Kristus. Coba sekarang lihat ya. Ayat 19. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Nah, lihat nih. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Betul-betul baru. Lihat ya. Dan sekarang sudah tumbuh. Apa yang bisa tumbuh? Nih, Roh Kudus di dalam diri kita. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara supaya menjadi kehidupan. Ayat 20-nya, binatang hutan akan memuliakan aku. Siapakah binatang hutan? Kita dulu. Kita ini dulu binatang hutan. Manusia yang penuh dengan nafsu duniawi, itulah binatang hutan. Sekarang binatang hutan, serigala, burung onta datang kepada Tuhan untuk mencari air, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dunia ini padang gurun, dan Kristuslah menjadi sumber air hidup, ya. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Dan ayat 21-nya ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Dalam diri saudara ada tabut perjanjian, yaitu Kristus, ya. Dan kalau kita menjadi umat yang dibentuk, ya, harus apa? Harus apa? Memberitakan kemasyhuranku. Bahasa gampangnya, umat Kristus akan memuliakan Kristus, ya. Ini sekarang lihat nih ya. Kalau kita mau kembali pada hukum Taurat, hukum itu baik, tapi hukum itu mengandung, lihat nih, hukum itu tidak boleh diputus satu. Diambil satu, yang lain diabaikan, tidak bisa. Kita baca ya. Ulangan 27 ayat 26. Ulangan 27 ayat 26. Pak Ferry silakan baca. Yuk. Ulangan 27 ayat 26. Pak Juli ya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu Lihat haruslah nih. berkata amin. Ada sebuah hukum yang pernah diterbitkan oleh Musa, ya. Dan lihat ancamannya ya. Terkutuklah orang yang tidak setia. Berarti artinya apa ini? Terkutuklah orang
yang tidak setia melakukan perkataan hukum Taurat ini. Dan seluruh bangsa Israel hari itu berkata apa? Harus berkata amin. Kata amin artinya pasti aku ikuti. Amin itu adalah pasti aku ikuti kehendakmu. Ya, ingat ya, kata amin itu bukan kehendak kita yang dituruti, tapi aku pasti mengikuti kehendakmu. Itu benar kata amin. Lihat, ada yang bisa melakukan hukum Taurat? Nggak bisa kan, Pak? Nggak bisa kan? Ada berapa hukum Taurat? Bukan. 10 itu perjanjian. Ya, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, ya. Hormati orang tua dan nenek, itu 10 perjanjian hidup dengan Tuhan. Tapi ada 656 ketetapan dan peraturan. Bisa nggak 666? Lihat sekarang ya. Ada banyak aturannya. Kita lihat sekarang nih. Aturan-aturan hukum Taurat, lihat ya. Coba kita baca di Imamat 2 ayat 1. Imamat 2 ayat 1, lihat nih. Apabila seorang mempersembahkan persembahan berupa korban sajian pada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubukkan kemenyan di atasnya. Saudara pernah melakukan ini? Pernah melakukan ini? Bawa tepung terbaik? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Padahal ini ada aturannya. Lagi, Imamat 12 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel demikian, ya. Apabila seorang perempuan bersalin, ibu-ibu pasti ada yang punya anak kan? Pernah ya? Punya anak, terus lihat nih. Dan melahirkan anak laki-laki, apa katanya nih? Maka najislah ia selama 7 hari. Dan sama seperti hari-hari ia bercemar kain, ia juga najis. Gimana caranya orang dulu membersihkan kenajisannya? Lihat nih, ada sebuah hukum. Orang perempuan yang lahirkan anak laki-laki 7 hari dia najis. Begitu juga kalau dia sedang haid, maka dia najis. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar harus mengerti tata cara hukum Taurat. Bagaimana cara membersihkan kenajisan ini di sini? Gak bisa. Tidak ada cara. Karena air yang untuk pembasuhan harus air yang ada di bait suci. Lihat sekarang. Air untuk pentahiran harus air dari bait suci. Sedangkan bait sucinya sekarang ada nggak? Tidak ada. Gimana sekarang nih? Imamat 15 ayat 19. Coba lihat nih. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya najis sampai matahari terbenam. Lihat nih sekarang nih 20 ya. Dan segala sesuatu yang ditidurinya, perempuan kalau lagi haid, segala sesuatu yang ditidurinya jadi apa ini? Ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis. Bisa hidup nggak dengan begini? Bisa hidup nggak? Aturan ini aneh kan? Kenapa Tuhan menuntut aturan ini? Karena aturan ini untuk supaya bangsa Israel menjaga kekudusan. Kalau mereka kudus, mereka bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Kristus adalah Tuhan. Dia tidak perlu engkau kudus untuk bertemu dengan Dia. Tuhan masuk dalam dirimu untuk menguduskan kita. Kalau dulu kita harus kudus lewat perjuangan, sekarang Kristus bukan karena perjuangan kita bisa menjadi kudus, tapi karena kita membuka hati untuk menerima Tuhan di dalam. Kalau Pak Noldi ketemu Tuhan di dalam, kudus gak Pak Arif? Kudus. Otomatis kita akan menjadi kudus karena yang kudus berada di dalam. Zaman dulu orang berusaha menjadi kudus.
supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Beda nggak? Mana yang lebih mudah? Menjadi kudus baru ketemu Tuhan, atau Tuhan yang kudus masuk untuk menguduskan kita? Mana yang lebih mudah? Ayo saudara, boleh milih hari ini. Mau berusaha hidup kudus, ya, berjuang dengan kekuatan daging untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, dan itu harus melakukan 10 perjanjian dan 656 ketetapan. Atau dengan diri saudara hari ini berlutut dan bertobat, membuka hati untuk Kristus masuk dalam diri. Mana yang lebih mudah? Masuk ke dalam diri. Saudara buka hati lebar-lebar. Ketika Kristus masuk dalam diri saudara, bisa nggak kita yang dulu pemabuk tetap pemabuk? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita dulu penzina, bisa nggak tetap berzina? Nggak bisa, karena yang kudus masuk dalam diri kita. Dulu kita diatur tidak boleh berzina, tidak boleh memenuhi keinginan daging supaya kita hidup kudus. Tapi sekarang yang kudus masuk dalam diri kita. Bagaimana mungkin yang kudus masuk dalam diri kita kemudian kita masih bisa berdosa? Makanya zaman sekarang perbedaannya begini loh. Dulu kita adalah binatang liar yang harus diatur oleh hukum dari luar, tapi tetap binatang liar. Hari ini binatang liar berubah menjadi domba karena ada sesuatu yang kudus masuk dalam diri kita. Domba itu perlu penuntun. Penuntunnya sudah masuk, bukan lagi di luar. Nih, hukum Taurat itu baik, tapi tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Kita baca lagi nih, Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang Galatia 3:10 nyambung dengan Ulangan 27:26. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat, melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nih lihat nih, dalam kitab hukum Taurat, kitabnya ada berapa? Kitabnya hukum Taurat ada berapa? Ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini semua mengandung hukum. Ya, satu dilakukan, semua harus dilakukan. Makanya inilah yang namanya hukum berantai. Rantai ini tidak bisa diputus oleh kita. Harus ada yang sanggup memutuskan hukum ini, yaitu Kristus yang memerdekakan kita dari belenggu hukum. Ya. Baca lagi Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap hukum. Lihat nih. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian, ia bersalah terhadap seluruh hukum itu. Dalam hukum ini tidak bisa dipilih. Satu diambil, lakukan semuanya. Dan ini berbahaya. Saudara bunuh diri kalau mau ke sana. Karena hukum ini kalau dilanggar, satu kali pelanggaran hukumannya apa coba? Mati. Kalau kita melanggar, posisi kita gimana? Mati kan? Makanya hukum Taurat, hukum perjanjian baru bicara, engkau telah mati oleh hukum Taurat dan kau sekarang hidup oleh Kristus. Berarti saudara mati karena hukum Taurat, makanya hukum ini tidak punya kuasa lagi. Karena orang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang saudara hidup karena Kristus. Siapa Tuhanmu hari ini? Kristus. Ya, Tuhan kita hari ini Kristus. Makanya orang yang berada dalam Kristus, hatinya penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan kerelaan. Kalau orang dalam Kristus mau memberi, perlu ancaman lagi nggak? Tidak. Orang yang dalam Kristus ketika memberi tidak perlu ancaman karena hatinya punya belas kasihan. Lihat gembalamu lagi susah. Jemaat di sini yang punya hati Kristus gimana kira-kira? Pasti mengasihi gembalanya. Begitu juga gembala, karena hatinya Kristus ketika melihat jemaat kekurangan, maka dia akan berjuang nomor 1 untuk membantu jemaatnya. Itulah hati Kristus. Hati Kristus itu berkorban. Lebih baik memberi daripada menerima. Ingat nih, ya. Galatia 5 ayat 3.
sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Lihat nih, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang Yahudi, sebagai dasar dia boleh menjadi anak Abraham, syaratnya sunat. Kalau nggak sunat, nggak afdol. Dasar pertama kali untuk menerima janji kan menjadi anak-anak Abraham. Dan anak-anak Abraham buktinya adalah sunat pada hari ke-8. Lihat nih ya. Sekali lagi aku katakan, setiap orang yang menyunatkan dirinya, kalau kita percaya tentang sunat itu, maka ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan ini sangat berat. Sangat berat. Makanya hari ini Taurat tidak bisa dipilih. Syukur puji Tuhan hari ini bahwa kita menjadi anak-anak Abraham. Karena apa? Kita menjadi anak Abraham bukan karena kita disunat. Kita anak Abraham karena kita punya iman. Dan iman itulah yang jauh lebih sempurna daripada perbuatan daging kita. Allah itu roh. Saudara sanggup sekarang hari ini, kita di sini, hati kita sanggup menjangkau surga. Daging kita nggak sanggup. Gimana daging mau naik ke surga? Dengan cara apa, Pak Noldi? Nggak ada cara loh. Coba lihat nih. Suruh hari ini daging naik ke surga. Ada yang sanggup? Tidak ada satupun manusia di dunia yang bisa memberikan tangga untuk ke surga. Nggak ada. Tangga itu kalau nggak terbuka dari langit turun ke bawah, tidak akan pernah terbentuk. Dan tangga itulah namanya jalan salib. Jalan salib itulah yang membuat kita dari dunia bisa mencapai surga. Itulah yang namanya iman. Sampai Kristus turun dalam diri kita. Dan Kristuslah yang memberikan kita sayap untuk terbang ke surga. Paham ya di sini ya? Galatia 2 ayat 19 ayat 20. Galatia 2 Ayat ayat 19. 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum. Kenapa kita mati karena hukum Taurat? Karena kita adalah pelanggar. Ibu-ibu yang najis tadi mati karena tidak ada bersihkan. Kita semua mati. Orang yang tidak bayar perpuluhan benar-benar 10% betul-betul mati. Orang yang tidak kudus mati. Ya tadi. Maka kita semua ini kalau hari ini hukum ini berdiri di hadapan kita, kita semua pelanggar hukum. Nggak ada orang bebas dari pelanggar hukum. Ingat, hukum itu kalau ngatur tegas. Dalam hukum boleh nggak ada kasih, Pak Nordi? Hukum tidak ada kasih. Coba sekarang ya analogikan begini. Hukum Indonesia, orang mencuri tetap dihukum nggak? Sekalipun di sini saya sebagai hamba Tuhan misalnya, saya di sini khotbah baik sebagai hamba Tuhan, tapi di Manado saya ketangkap polisi gara-gara ditilang. Saya bisa ngomong sama Pak polisi begini nggak, Pak? Saya ini hamba Tuhan di daerah sini. Kira-kira orang polisinya gimana kira-kira? Kasih bebas? Kenapa enggak? Perbuatan baik kita selama ini berkhotbah setiap minggu dihitung nggak sama hukum? Tidak. Pelanggar tetap pelanggar, tetap pasti tilang dong. Sama dengan hari ini saya dari Surabaya misalnya nih, saya khotbah terus tiap hari kan baik, mendirikan yayasan ini ya kan baik dong. Tapi saya kedapatan berzina, apa hukumannya menurut hukum? Hukum Taurat berzina diapakan? Mati. Terus saya bilang loh saya pendeta Pak. Pendeta tambah lebih nemen lagi. Ya kan? Seorang pendeta yang tahu hukum malah berbuat dosa. Hukumannya berlipat-lipat. Hukum itu tanpa kasih. Supaya menjadi hukum yang benar-benar punya gigi dan taring. Ya, tapi kalau kasih, lihat bapak bersalah. Kalau kasih gimana? Kasih nggak peduli engkau salah apapun, tapi aku mengasihi supaya engkau jangan mati. Mau hukum yang mana? Yang Taurat atau Kristus? Kristus itu penuh kasih. Pak Noldi punya salah, Tuhan nggak melihat kesalahannya. Tuhan melihat dagingmu ini lemah. Engkau salah karena engkau menuruti daging, dan engkau nggak sanggup mengalahkan daging. Makanya engkau perlu diriku, engkau perlu Roh Kudus untuk masuk supaya engkau bisa mengalahkan kedagingan. Itulah yang namanya kasih karunia. Makanya saudara jangan bunuh diri hari ini. Hukum Taurat ini dipelajari di dalam kitab Perjanjian Lama supaya kita mengerti bahwa hukum demikian kerasnya dan ada hukum yang berbeda. Dasarnya di sini ketegasan
yang di sini dasarnya adalah cinta. Ada dua perbedaan. Kita yang hari ini mengerti, berarti kita harus berpikir, milih yang mana. Kalau tanpa perjanjian baru, kita semua mati hari ini. Semuanya mati. Tapi karena kita melihat hari ini ada cinta dari Tuhan yang memulihkan segala sesuatu, itu jauh lebih sempurna. Ya, makanya Taurat, hukum Taurat itu adalah pedang yang menuntut kita seperti begini. Saudara diancam dengan pedang yang teracung. Melanggar, penggal. Melanggar, penggal. Melanggar, mati. Saudara nggak enak kan hidup dalam ancaman seperti itu kan? Nggak enak. Betul-betul tidak enak. Dan banyak orang Kristen hari ini bodoh. Yesus membebaskan semuanya, saudara masuk seakan-akan karena ini tertulis maka harus dilakukan. Padahal tidak. Kita zaman orang Israel melakukan supaya ketemu Tuhan. Kita hari ini bertemu dengan Tuhan di dalam untuk menguduskan seluruh kehidupan kita yang dulu harus jalan hati-hati dengan ancaman. Jauh berbeda. Jauh berbeda, ya. Karena saudara pahami ya, jalur hukum Taurat itu jalur tengkorak. Melanggar mati. Jangan lewati itu. Ambil jalan yang penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Daging ini lemah. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu Pak Noldi lemah. Tuhan tahu saya lemah. Maka itu untuk memperkuatnya. Daging kan nggak sanggup. Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Yang namanya Roh Kudus berarti kenapa disebut Roh Kudus? Dalam diri kita ada namanya roh jahat. Roh jahat itu ingin menuruti keinginan dunia. Roh Kudus ingin mentaati kehendak Bapa. Tanpa Roh Kudus tidak ada satupun manusia yang sanggup menuruti kehendak Bapa. Ya, Tuhan tahu saudara nggak mampu. Makanya dia janjikan seorang penolong yang akan menyertaimu sepanjang hidupmu. Ini yang kita raih hari ini. Dan Roh Kudus tidak datang karena saudara melakukan hukum Taurat. Roh Kudus datang karena iman saudara kepada Kristus. Matius 23 coba bacakan Fer. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis dan cinta kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yesus mengutuk perbuatan orang-orang Farisi. Kamu mikir cuma persembahan tok. Perpuluhan kamu bayar, adas dan jinten. Bahkan perpuluhan yang paling kecil pun dia teliti. Tapi yang namanya keadilan dia abaikan. Persembahanmu gak ada gunanya katanya Tuhan, karena engkau transaksi sama aku. Tuhan gak minta seperti itu. Tuhan minta hatimu ini ada Kristus. Dengan Kristus semuanya menjadi kasih. Berubah semuanya. Ya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat nih. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena nggak ada yang benar. Tidak ada satupun orang yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Satu pun tidak ada. Makanya jangan coba-coba untuk masuk. Kita hari ini beralih benar-benar ya. Roh Kudus itulah yang jauh lebih dari segala-galanya. Saya bacakan di Galatia ini. Kita menerima Roh Kudus itu karena apa ya?
Galatia berapa itu ya? Sebentar ya. Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan? Lihat nih ya. Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Berarti Paulus pernah berkhotbah pada orang-orang Galatia. Adakah kamu menerima Roh Kudus ya? Karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Lihat nih. Ditanya sama Paulus, adakah kamu menerima Roh Kudus karena melakukan Taurat atau karena pemberitaan Injil? Jawabnya apa ini? Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam Nah, daging? adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah dapat Roh Kudus, kemudian kamu kembali lagi kepada daging. Orang-orang Galatia yang sudah menerima Roh Kudus dengan pengajaran-pengajaran palsu, rasul-rasul palsu yang masuk ke Galatia, membawa ajaran-ajaran Taurat kembali lagi. Inilah yang dikatakan Paulus. Kamu sudah menerima Roh Kudus, kenapa kamu kembali lagi kepada hukum yang mematikan? Nih, adakah kamu sebodoh itu? Yang jelas-jelas hukum kasih jauh lebih sempurna. Makanya hari ini kita kembali hari ini. Mindset kita, aku orang berdosa Tuhan, aku gak mampu hari ini. Tapi Engkau menjanjikan sesuatu yang lebih jauh, lebih sempurna dan lebih mudah. Karena kita semua dicintai oleh Tuhan. Tabut ini masuk dalam diri kita hari ini, sehingga kita semua berjalan di desa ini, Pak Noldi dan semua jemaat di sini, semuanya menjadi terang. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, artinya begini, ketika Kristus masuk dalam diri kita, barulah kita disebut namanya dibaptis Roh Kudus. Karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidupnya menjadi terang. Baptis Roh Kudus dan menjadi baptisan api. Setelah orang bisa dibaptis Roh Kudus, artinya hidup dipimpin Roh Kudus, maka hidupnya dia akan menjadi terang bagi sesama. Paham ya? Paham ya? Ya. Jadi saudara sekarang terbebas, benar-benar merdeka. Ayat terakhir ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Demikian sekarang. Berarti kapan waktunya? Sekarang. Sekarang. Sejak saudara, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Saudara ada di mana hari ini? Kristus Yesus. Ayat 2-nya ya. Lihat nih ayat 2-nya ya. Roh yang memberi hidup, yang menghidupkan saudara karena saudara sudah mati karena hukum Taurat, sekarang ada dalam diri saudara, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, lihat nih. Saudara sekarang bebas nggak? Bebas. Aku bebas. Bebas. Itulah yang namanya cinta kasih Tuhan yang diberikan pada kita hari ini. Yuk kita kembali kepada jalanmu ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hati kami yang dulunya gelisah Tuhan, yang dulunya kami dalam ketakutan, Engkau telah memberi kelegaan kepada kami ya Tuhan. Ketika Engkau membebaskan kami dari segala hukum-hukum yang menekan kami sebagai pedang yang teracun, hari ini kami melihat kedamaian dalam hati kami, karena Engkau yang memberikan pembebasan Tuhan. Roh Kudus yang masuk dalam diri kami. Buka hati masing-masing, bersandarlah kepada imanmu pada Kristus yang membuka jalan dari sorga turun ke bumi untuk memberikan sayap kepadamu, supaya Engkau bisa naik ke dalam kerajaan sorga. Bapa di surga, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Aku yang seharusnya mati hari ini, tahu kau berikan kehidupan yang jauh lebih sempurna. Engkau memeluk diriku dan semua jemaat ini dengan kasih yang begitu luar biasa. Engkau membawa kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dititipkan jemaat ini di hadapan Pak Noldi, supaya Pak Noldi membawa jemaat-jemaat ini menjadi jemaat yang kudus, yang memasyurkan nama Kristus. Engkau memberikan Tuhan kuk padanya Tuhan. Engkau memberikan pimpinan Roh Kudus supaya menjadi terang dan dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi terang di dalam jemaat-jemaat di sini. Kami tidak diselamatkan karena sinode, kami tidak diselamatkan karena agama, tapi kami diselamatkan karena Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami menjadi orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang benar, Roh Kudus yang sejati. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengasihi semua jemaat di sini. Dan bukan karena kami mengatakan kebenaran kami menjadi lawan mereka, karena kami mengasihi semuanya Tuhan. Kami ingin semua jemaat-Mu bertemu muka dengan muka bersama-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia-Nya dan memeluk jiwa kami untuk kembali kepada Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.